Kalau menurut aku, kalau ada bulian seperti itu nggak perlu ditanggapin. Mending sih. dicuekin aja Dicuekin jangan aja, dipikirin ya. kayak gitu. Tetap berkarir. Dewi juga fokus mulai terjun di politik kan. Oh, politik. Masuk partai? Masuk partai. Halo pemirsa, saya Denny Batubara bertemu lagi dalam dialog Debara. Debara itu artinya adalah lebih dekat, kita bahas dan kita suarakan. Nah, kali ini kita masih dari Cafe Kopi Politik di kawasan Jakarta Selatan dan sudah bersama kita seorang penyanyi, saya kenalnya penyanyi sih. Dan sudah bersama kita Mbak Dewi Sanca. Halo, Bang. Jadi benar aja sebagai penyanyi ya? Penyanyi. Atau sekarang masih? Masih. Masih penyanyi? Masih, cuman udah dikurangin sih, Bang. Ya. Kalau dulu, kalau nggak salah dangdut. Memang dangdut. Memang dangdut. Penyanyi dangdut. Lagu yang terkenal dulu apa lagu dangdut? Sering di TV-TV dulu ya, di Bunglon ya, Bunglon. Bunglon. Nah, Dewi Sanca itu kan karena ada ularnya. Iya. Nah, gimana dulu ceritanya itu? Makanya namanya itu pakai sanca di belakangnya. Kalau aku sih karena nama pakai Sanca itu kan dulu dinamain sama manajer yang Oh, dulu gitu iya. kan. Tapi aku waktu dulu pegang ularnya bukan cuma Sanca sih, semua jenis ular aku Jadi pegang. untuk lebih melekat aja ya nama itu ya. Branding kali Branding, ya, branding ya gitu. Tapi waktu itu merasa memang jadi lebih cepat dikenalnya dengan nama itu atau gimana waktu itu? Lebih cepat, Lebih cepat, ya. cepat walaupun memang ya ada berliku-likunya sih Ya. kayak gitu. Tapi buktinya ketika Dewi naik di TV pakai ular dengan image ular, brand ular, banyak yang ngikutin Banyak. kok di luar sana kayak gitu. Nah, ini kan pandemi nih 2 tahun terakhir. Job nyanyi masih? Sebenarnya 1 tahun pandemi itu kan ada apa ya, mulur kayak udah mau selesai Ya, terus ada lagi gitu. ya. Sebenarnya ada gitu beberapa, tapi ada yang di cancel gitu, kayak gitu sih, ada sih. Jadi sekarang udah nggak fokus nyanyi berarti? Nggak terfokus nyanyi sih, bukan nolak rezeki sih, lebih kepada karena Dewi kan ada bisnis. Ada bisnis, ya. Ada bisnis, terus Dewi juga fokus mulai terjun di politik kan. Oh, politik. Masuk partai? Masuk partai. Udah nyalek atau mau nyalek nanti? Insya Allah, Insya mau Allah nyalek nyalek 2024. 2024. Ya. Dari partai mana boleh tahu? Kuning. Partai Kuning. Partai Kuning pemirsa. Oke. Pohon beringin ya. Pohon beringin. Oh, udah jadi politik juga. Nah, apakah masih ada kedekatan nanti dengan dunia entertain setelah di politik ini? Kalau kedekatan pasti masih ada ya, karena kan kalau sebenarnya entertain itu aku bukan tujuan utama untuk nyari nafkah ya, kan lebih kepada hobi, suka gitu kan. Tapi di sisi lain kan Dewi memang ada ponakan nih. Oh. Ada ponakan yang memang sekarang terjun ke dunia entertain gitu. Otomatis mau nggak mau Dewi harus mengarahkan kan, kayak gitu. Pasti tetap Dewi akan terjun, tapi Dewi maunya di belakang layar aja gitu. Nah, makanya ingin mengarahkan ponakan ini kenapa? Karena ada pengalaman buruk mungkin dulu saat merintis karir? Ada. Ada. Karena kan gini, orang meniti karir itu nggak ujuk-ujuk langsung di atas ya. Ya. Kayak dulu, mungkin aku pernah beberapa kali ditolak TV ya. Siapa sih Dewi Sanca? Iya. Siapa sih gitu? Nggak tahu gitu. Iya. Tapi ketika sekalinya udah masuk TV, diundang gitu. Salah satunya aku sering dikasih kesempatan adalah sama Bang Said. Dikasih kesempatan tampil gitu kan, kayak gitu. Kalau nggak dikasih kesempatan mana Betul. bisa, bener nggak sih kayak gitu. Ya alhamdulillah sih gitu. Maksudnya karena ada kesempatan sampai sekarang. Jadi ingin menularkan atau ingin ingin memberikan arahan panduan lainnya kepada ponakannya ini. Dia di mana, nyanyi juga? Nyanyi, cuman dia kayaknya sebenarnya alirannya dia tuh nggak bukan dangdut. Yeah. Cuman dia kebetulan sih bisa nyanyi lagu pop, barat, apa segala macem.
dance-nya juga pinter gitu. Iya. Cuman aku juga garis besarin bahwa akademiknya, pendidikan akademik nggak boleh ditinggalin, karena itu sih paling utama ya, kayak gitu. Ya artinya kan karena udah pernah melalui dulu bagaimana liku-likunya untuk menembus dunia entertain ini, berarti udah punya banyak contoh-contoh dong untuk ponakan saya dan sebagainya. Kalau boleh tahu pengalaman yang paling diingat dulu pada saat mencoba merintis karir itu apa, yang paling susah waktu itu menembus biar masuk ke TV itu? Sulitnya sih ketika awal-awal karir kali ya, maksudnya ketika orang belum mengenal kita untuk masuk ke TV itu sangat sulit gitu, karena kalau kita nggak dikasih kesempatan nggak bisa. Karena kan kadang orang kalau nama baru ya, siapa sih? Iya. Bener kan? Itu yang paling sulit sih gitu. Dan kalau menurut aku mempertahankan juga sulit gitu loh. Kalau aku sih alhamdulillah sih, maksudnya branding aku tuh beda ya dari orang lain gitu, ular gitu kan, perempuan gitu lagi kan gitu. Buktinya toh ketika aku branding aku memang identik sama ular, banyak di luar sana penyanyi-penyanyi lokal yang mengikuti gaya branding aku. Nah, bicara tentang ular, nah itu ularnya emang dipelihara, emang udah kenal dengan ularnya atau gimana? Tapi tahan dulu pemirsa, kita akan lanjutkan dialog kita ini setelah video-video viral yang berikut ini. Merakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah baru kemudian bersenang-senang. Pahit rasanya bedu, manis rasanya. Tuh dia si bunglon, lagi sibuk nelpon. Udah ya segitu aja. Lagu aku. Iya, meskipun cuma satu kalimat tapi masih terdengar irama dangdutnya ya. Sekalian pemirsa. promo ya, itu tagline-nya lagu aku ya. Lagu bunglon tadi itu ya. Bunglon. Lagu bunglon. Oke, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita kali ini. Tadi ngomongin ular tadi ya. Nah, waktu mendapatkan label Sanca itu memang udah dekat dengan ular atau gimana waktu itu? Aku udah deket sama ular. Oh, udah Dan sebelumnya. waktu itu juga aku kan punya ciri khas yang beda ya. Ciri khas beda tuh dalam artian bukan cuma hanya Sanca. Aku sebelum perform biasanya cium king cobra gitu. Julukannya aja Ratu Ular ya kan. Jadi semua jenis ular bisa ditaklukkan. Pernah dipatok? Pernah. Digigit. Digigit. Iya. Pernah. Nah, setelah tadi mendapat jalan yang lebih baik setelah ular tadi, nah tentu setelah mendapatkan nama tentu ada yang namanya netizen, ada yang ngebully. Nah, saya baru baca-baca tadi di online, termasuk artis yang pernah punya pengalaman tentang bully-bulian. Nah, bisa diceritakan nggak itu? Bully seperti apa sih yang waktu itu pernah diterima? Banyak sih, sampai ada yang DM, ada yang komen gitu. Dan kebetulan IG aku yang udah verified itu kan emang followernya udah lumayan banyak. Dan waktu itu ada di berita online gitu bahwa aku salah satu artis yang punya haters banyak gitu, nomor keberapa gitu. Tapi kalau aku jujur waktu awal-awal ya, karena awal-awal sih aku merasa kayak orang gelisah ya gitu. Tapi karena udahlah gitu, maksudnya lu juga nggak tahu aku siapa gitu. Jadi aku anggap angin lalu sih. Emang gitu. dibaca itu? Kadang kalau komenannya sampai 3.000 aku nggak baca. Banyak kan kayak gitu. Cuman kalau yang
sampai DM gitu. Ya. DM kan kadang kita kebaca ya, nggak sengaja gitu. Kadang aku nggak ini. Yang paling membuat sakit hati itu apa sih? Kalau Komen-komen seperti kalau apa? sakit hati itu mungkin masalah anak kali ya, Oh. masalah anak. Mungkin kalau singgung masalah anak, tapi ketika aku udah jawab gitu, mereka nggak berani sih kalau masalah anak kayak gitu. Nah, terus cara untuk melepaskan diri dari situ seperti apa? Kalau Dewi terus terang, kalau lihat dibully atau haters gitu ya, Dewi nggak pernah tanggepin sih, cuek aja sih. Selama maksudnya aku nggak melakukan apa-apa. Toh dia juga nggak kenal aku juga nggak kenal dia sih. Artinya buat yang baru-baru merintis karir segala di dunia entertain, artinya seharusnya jangan ditanggapi yang seperti itu ya seharusnya. Karena gini, fisikis orang kan beda-beda ya, maksudnya Ya. kejiwaan orang beda-beda. Kadang orang yang dibully itu juga dipikirkan, maksudnya dipikirin ya, sampai Ya. masuk ke hati. Nah itu Ya. sebenarnya juga orang yang terlalu sering dibully juga nggak bagus sih, secara fisikis ya, Ya. secara fisikis. Tapi kalau menurut aku, kalau ada bulian seperti itu nggak perlu ditanggapin. Mending sih. dicuekin aja ya, Dicuekin jangan aja, dipikirin ya. kayak gitu. Tetap berkarir, Tapi berkarya. ada loh yang mau ngebalas gitu. Yang Ada, yang ada. berantem di chat apa sih? Ada gitu. Tapi kalau Dewi nggak pernah. Cuman kalau udah kayak main fisik gitu ya. Kalau Dewi fisik sih bodo amat sih. Maksudnya Iya. dia bilang jelek atau apa Dewi nggak mau pusing gitu. Yang penting udah. Sebetulnya persaingan untuk menjadi artis di Indonesia itu berat atau gimana sih? Kalau menurut aku berat ya kalau dulu ya, dulu. Karena kan dulu orang mau jadi artis itu susah. Iya kan? Ya. Maksudnya mau tampil di TV susah. Kalau sekarang viral Ya. diundang TV. Viral nggak ada karya diundang TV. Iya. Lebih gampang ya sekarang ya. Banyak sosmed juga ya. Banyak bisa- sosmed ya, gitu. Maksudnya terkenal itu nggak harus di TV. di TV. Iya. Kalau dulu kan orang mau terkenal Ya. harus ke TV ya. TV dulu. Nah, terus ada karya, ada single, ada apalah Iya. gitu kan, kayak gitu sih. Artinya buat buat yang zaman sekarang punya kans lebih besar ya karena mereka bisa berkreasi di sosmed, kemudian kalau viral di sosmed nanti pasti ke TV juga gitu jadinya. Iya betul, karena kan aku lihat sekarang kayak di banyak kayak akun sosmed yang mamanya viral di A gitu ya, Ya. diundang ke TV ini karena viral gitu. Aku lihat tolak ukurnya dari viral sekarang Ya. gitu, kayak gitu sih. Nah tadi kan sempat nyebut nih lebih fokus juga salah satu ke bisnis. Nah tepatnya bisnis apa? Ayam geprek. Ayam geprek. Ayam geprek. Punya apa sendiri? Punya ciri khas sendiri? Punya ciri khas sih sendiri. Di mana saja? Kalau Dewi sementara ini baru buka di daerah Jati Asih. Jati Asih. Kebetulan dekat rumah kan. Udah mulai kapan itu? Udah beberapa bulan ya. Beberapa bulan. 4 sampai 6 bulan lah ya kayaknya. Iya. Lebih untung mana dibandingkan nyanyi? Jauh sih memang gitu. Karena kan gini, mungkin kalau bisnis tuh juga kita kan harus sabar ya. Sama kayak orang merintis karir pun juga kita harus sabar sih. Oke. Ya kalau nyanyi sih enak sih, tinggal pegang mic sebentar Iya, bayarannya gede iya, gitu. Cuman kan itu juga nggak bisa bertahan lama ya Iya. kayak gitu. Artinya ini bisa dibilang untuk persiapan ke depan begitu ya? Iya untuk ya kan kita nggak mungkin nyanyi terus, Iya, nggak iya. mungkin ini paling nggak harus punya bisnis lah. Nah, tadi persiapannya selain bisnis juga politik nih. Nah, apa sih yang membuat memilih warna kuning itu? Tapi tunggu dulu. Jangan dijawab dulu, biar kita simpan dulu untuk pemirsa mengapa Dewi Sacha memilih warna kuning. Tapi kita lihat dulu video viral yang berikut ini. Ela veio pro baile de shortinho pra exibir o bumbum. Baile de shortinho pra exibir o bumbum. Ela veio pro baile. Mereka merendahkan diri mereka sendiri ke publik, artinya menunjukkan mereka itu seperti itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juli Swaka. Dengan adanya video ini saya ingin meminta maaf dengan Bang Andika Angan dan juga Angan Band khususnya. Ini juga buat Bang Reza Armada. Karena dengan adanya video Tri memparodikan gaya bernyanyi. Semoga aja dengan adanya video ini abang-abang
Berat memang adalah yang mudik yang lewat darat. Ada 23 juta mobil yang akan mudik. Akan ada 17 juta sepeda motor yang akan mudik. Ya, angka-angka ini bukan angka-angka yang kecil. Sehingga saya ingatkan sudah 3 kali kita rataskan untuk manajemen lalu lintas, manajemen trafiknya betul-betul disiapkan. Karena yang saya takutkan di tanggal 28, 29, 30 itu akan macet total. Kalau tidak ada rekayasa lalu lintas. Dan yang sudah disiapkan adalah pengaturan ganjil genap, pengaturan untuk satu arah one way, dan juga untuk sementara truk dikeluarkan dari jalan tol maupun jalan nasional yang akan di. Ya, kita lanjutkan lagi di Debara Interview. Debara itu adalah lebih dekat, kita bahas dan kita suarakan. Dan tadi kita sudah sempat bertanya tentang politik. Jadi Mbak Dewi Sanca ini akan sekarang juga sudah terjun ke politik. Nah, tadi kan sempat dibilang warna kuning. Nah, apa alasannya milih warna kuning? Alasannya mungkin sesuai dengan pandangan politik saya saat ini, kayak gitu. Maksudnya dari menurut aku ya, saat ini hanya kuning yang sesuai sama pandangan politik Dewi, kayak gitu. Nah, tentu ada tujuan ya masuk ke politik. Kalau Mbak Dewi sendiri, tujuannya untuk terjun ke politik itu seperti apa? Apakah ada mungkin yang mau sesuatu yang ingin nanti kalau udah jadi anggota dewan mau membantu ini atau apa gitu misalnya? Kalau mau membantu udah pasti, karena kan sebenarnya sebelum Dewi mau terjun di politik pun, kemarin-kemarin 1 tahun 2 tahun belakangan Dewi udah sering bantu-bantu. Cuman kan Dewi nggak elok juga kalau maksudnya apa-apa di konten gitu. Nah cuman kenapa Dewi mau terjun ke politik gitu? Dewi pengen membantu orang-orang yang seharusnya Dewi bantu gitu. Kalau cuman uang Dewi sendiri mungkin nggak cukup. Tapi kalau Dewi mungkin duduk di salah satu pemerintah, kan bisa dari dana anggaran, mungkin Dewi membantunya lebih banyak. Ya sekarang sudah masuk pengurus partai atau apa, atau hanya simpatisan atau gimana? Masuk salah pengurus partai. 2024 maju? Insya Allah maju. Insya Allah maju. Di Dapil? Dapil Jati Asih. Jati Asih. Berarti untuk DPRD Bekasi? Bekasi. Oke, warga Bekasi, jangan lupa 2024 calon Anda sudah ada di sini. Dan, kan banyak artis-artis yang juga sebelumnya terjun ke politik. Nah, kan tidak semuanya berhasil. Nah, artinya sudah ada persiapan nggak untuk itu? Justru Dewi sejak awal Dewi mau maju gitu, Dewi nggak pernah namanya wah gue harus menang nih, gue menang gitu karena gue artis, gue udah famous gitu, enggak. Dewi berpikir wah yang penting niatnya saya pengen membantu dan saya berusaha maju di kancah politik ini kan. Kalau memang saya menang alhamdulillah, kalau saya kalah nggak apa-apa, jadi saya nggak terlalu kecewa gitu. Tapi saran buat Mbak Dewi ya, dengan sistem suara terbanyak sebetulnya menguntungkan Mbak Dewi karena sudah ada ketokohannya. Famous katanya. Udah ada. Jadi tinggal bagaimana lebih membuat masyarakat itu percaya buat milih. Nah, itu sudah sebuah keuntungan sebenarnya itu. Jadi mudah-mudahan 2024 bisa gol lah ya Bekasi. Amin. Tapi kan gini Bang, kalau mungkin Dewi famous itu di dunia keartisan. Kalau di dunia politik Dewi belum apa-apa. Masih anak baru kemarin. Anak baru kemarin. Makanya gitu. Itu yang harus terus belajar ya. Iya, Dewi mau nggak mau harus nge-branding bahwa Dewi juga bisa di politik, bukan cuma Dewi itu bisa di dunia artis aja. Kalau nanti misalnya lolos nih ke DPRD Bekasi, pengen konsennya itu di bidang apa? Bidang pendidikan wanita atau apa? Di bidang wanita. Oke, sekarang ini ya kita challenge dulu nih Mbak Dewi ini tentang permasalahan wanita. Nah, ini nih, gimana pendapat Mbak Dewi tentang hukum mati buat kasus pemerkosaan yang di Bandung, yang memperkosa
12 santrinya itu. 13 ya kalau 13. nggak salah. 13 santri. Nah, gimana pendapatnya? Ini Pendapat- udah kayak Pendapatku sih gini, sebagai seorang perempuan gitu, karena kan itu yang dirusak masa depan anak-anak ya. Mereka otomatis masa depannya sudah hancur. Kalau hukuman seperti itu sih aku rasa udah pas ya, kayak gitu loh, udah pas. Udah setimpal ya. Udah setimpal, Iya. karena kan masa depan mereka nggak bisa dikembalikan lagi loh. Iya, betul. 13 santri loh, coba bayangin. Iya. Nah, gimana caranya supaya kejadian ini tidak terjadi lagi? Ini butuh pengawasan orang banyak, lingkungan dan orang tua. Iya. Iya kan? Betul. Kalau orang tua pengawasan kurang bisa terjadi. Lingkungan juga pengawasan kurang bisa terjadi. Iya. Ini karena kurangnya pengawasan lingkungan dan orang tua, makanya bisa jadi seperti ini. Oke, kayaknya udah siap betul ini ya. Insya Allah. Dia terjun ke dunia politik ini. Baik, terima kasih Mbak Dewi atas waktunya di Debara interview kita hari ini. Banyak yang bisa kita saring dari interview kita tadi tentang bagaimana suka duka menembus dunia entertainment, bagaimana kemudian membuka bisnis untuk masa depan, dan ini bagaimana terjun ke politik untuk mewujudkan keinginan untuk membantu orang lain. Karena mungkin dengan pribadi nggak bisa, tapi harus masuk ke dalamnya. Jadi kalau kata Pribadi orang bisa Bang, cuman mencakupnya Ya. lebih sedikit, kayak gitu Bang. Dan juga daripada misalnya rajin mengkritik di sosmed yang mending masuk ke dalam kan, bisa mengubah dari Harus dalam. ada action. Harus ada action. Ya, baik pemirsa, terima kasih banyak sudah menyaksikan diskusi kita pada hari ini. Jangan lupa hari ini kita diskusi ini di Cafe Kopi Politik di Pakubuwono, Jakarta Selatan. Dan jangan lupa Aurora News juga ada dalam bentuk media online, yaitu auroranews.id. Nanti diskusi ini juga akan diterbitkan di Aurora News ID. Dan tonton terus Aurora News TV, jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan terakhir, saya Denny Batubara mengucapkan sampai jumpa.